Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mana wajah-wajahnya? Mbak Mirinia, di sana cuacanya bagaimana? Berawan, Pak. Iya, ini Bapak tadi sempat mati lampu sebentar, tapi hidup lagi, mudah-mudahan bisa sampai akhir perkuliahan. Di dekat sekitar rumah Bapak ini ada trafo ya, jadi biasanya kalau cuaca mendung, PLN tidak mau ambil resiko untuk pengamanan trafo kalau ada kilat atau apa gitu biasanya. Tapi mudah-mudahan bisa establish sampai akhir perkuliahan kita. Teman-teman semua, kita berdoa seperti biasa sebelum perkuliahan dimulai sesuai dengan agama dan kegiatan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, saya sebenarnya membiasakan on time, tapi saya toleransi 10 menit untuk teman-teman yang lain dan juga tidak terlalu lama karena juga menghargai teman-teman yang lebih awal ikut serta di perkuliahan ini. Yang tidak menampakkan wajahnya ya biarinlah, wajahnya bersih. Ya, yang penting sehat semuanya ya. Ya, dalam keadaan sehat semuanya dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, teman sekalian, bahwa kemarin kita sudah membincangkan persoalan yang sangat unik untuk perkara-perkara putusnya perkawinan yang terjadi di pengadilan agama ya. Sampai menjelang maghrib kita diskusi dan apa hal-hal yang Bapak sampaikan itu kadang tidak terbukukan dalam PowerPoint ya. Tapi kalau perlu dicatat, ditambahkan catatannya ya. Kalau misalnya hal-hal yang belum disampaikan, Bapak berusaha untuk, tapi yang kemarin memang pengembangan dari apa yang sudah Bapak tulis di PowerPoint belum saya share ya, karena lebih banyak hal-hal yang baru yang perlu saya sampaikan kemarin belum Bapak masukkan di PowerPoint, terutama persoalan mengenai sampai 1 bulan yang lalu nek salah. 1 bulan yang lalu. Terus kemudian persoalan mengenai kemarin kumulasi gugatan. Ya, kumulasi gugatan yang karakter itu tidak ditemukan kalau kita nanti sebagai lawyer atau mengadili perkara di pengadilan umum. Jadi kemarin kalau saya simpulkan lagi bahwa kumulasi gugatan itu bisa diajukan untuk yang cerai talak di pasal 66 diatur di Undang-Undang Nomor 789. Kalau yang cerai gugat itu di pasal 86 ya, Undang-Undang Nomor 789. Jadi kalau di cerai talak itu kumulasi gugatan, maksudnya kemarin difaham ya, kumulasi gugatan ya. Jadi bukan semata-mata permohonan tentang putusnya perceraian saja, tapi hal-hal yang menjadi ikutan ya, diborong semua di situ menjadi kumulasi ya, kumulasi gugatan yang disebut sebagai kumulasi objektif, biasanya disebut sebagai kumulasi objektif. Tentang kumulasi gugatan ini Bapak sebenarnya sudah menulis di jurnal Ad-Haper ya, dibuka di jurnal Ad-Haper, AD-Haper ya, itu adalah Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata. Bapak sudah menulis di situ, jurnal terakreditasi Sinta 3. Kalau misalnya ingin menulis persoalan mengenai hukum acara terkait dengan kumulasi gugatan, sudah Bapak tulis di jurnal Ad-Haper. Jadi itu judulnya adalah menakar asas peradilan sederhana, cepat dan biaringan dalam pengajuan kumulasi gugatan di pengadilan agama. Samen van
vogging ya, seperti itu ya. Jadi itu namanya kumulasi gugatan. Kumulasi gugatan tadi yang Bapak sebut tidak hanya persoalan permohonan putusnya perkawinan ya karena perceraian, tapi juga karena tuntutan-tuntutan yang lain termasuk harta bersama ya kemarin itu. Kemudian kalau ada pengasuhan anak, ada khadonah, kalau itu nanti istri yang punya hak untuk mengajukan, kemudian nafkah terhutang, kemudian uang mut'ah, kemudian sita jaminan, marital beslah, terus kemudian tuntutan pembebanan biaya perkara dan sebagainya. Lah, kumulasi gugatan itu bisa bersamaan dengan pengajuan gugatan cerai talak oleh suami atau dilakukan dengan cara ini yang perlu strategi yang sering dilakukan adalah dengan cara rekonvensi. Jadi kalau suami hanya gugat tentang perceraiannya ya, mulai permohonan talak, istri bisa mengajukan kumulasi gugatan tadi melalui gugatan rekonvensi. Jadi kan kadang inisiasi permohonan putusnya perkawinan itu kan dari suami. Suami dicecil gitu. Mau meniru seperti gaya di pengadilan negeri, hanya mau mengajukan permohonan talaknya saja gitu. Tapi tidak disertai dengan pembagian harta bersama, pengasuhan anak, maka istri seyogyanya kalau kita sebagai pihak yang dimohonkan, kalau sebagai istri maka sebagai kuasa hukum kita harus mengajukan gugat rekonvensi. Nah, di rekonvensi itu yang boleh apa? Tidak boleh rekonvensi terhadap putusannya perkawinan, tidak boleh karena sudah diajukan oleh suami melalui permohonan talak. Jadi rekonvensinya bukan persoalan tentang putusnya perkawinan ya teman-teman ya. Jadi rekonvensi hanya boleh terkait tadi harta bersama, hak asuh anak ya, nafkah iddah kalau istri ya, kemudian nafkah khadonah, pemeliharaan anak sampai usia 21 tahun, kemudian uang mut'ah, kemudian marital beslah ya, kemudian tentang beban biaya perkara dan sebagainya. Lah model berikutnya adalah istri mengajukan cerai gugat diikuti dengan gugat kumulasi gugatan sekaligus seperti tadi. Ya, kalau seperti ini, kalau istri yang mengajukan berarti sekaligus dia memohonkan putusnya perkawinan yang tadi diajukan oleh suami dalam konteks cerai talak. Berikut yang tadi yang Bapak sebut tadi, ya permohonan marital beslah, harta gunung gini, masa iddah. Kalau suami kan tidak mungkin punya iddah ya, hanya istri yang punya hak masa iddah. Uang mut'ah juga hanya istri yang boleh. Nafkah anak juga istri yang boleh mengajukan. Suami kan karena otomatis dia harus menanggung beban setelah terjadinya perceraian, suami yang punya kewajiban menafkahi anak-anak ya setelah perceraian, kecuali ya di dalam kompilasi hukum Islam itu istri dapat diberi beban ya untuk bersama-sama menanggung biaya hidup apabila suami tidak mampu. Itu di penjelasan perkawinan di dua-dua item itu ada di situ. Jadi penjatuhan penetapan kalau istri bisa memberikan uang nafkah terhadap anak setelah perceraian dalam hal suami tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Dalam hal suami ya tidak mampu ya. Jadi bisa dengan gugatan cerai gugat berikut akumulasinya ya, akumulasi objektifnya. Ya. Kalau seandainya istri seperti suami tadi memperlakukan hanya permohonan cerai gugat saja, kita sebagai suami ketika sebagai tergugat maka bisa melakukan rekonvensi seperti yang istri rekonvensi pada saat pengajuan cerai talak. Jadi kalau kasus pertama suami untuk cerai gugat ya, kalau kasus pertama istri hanya mengajukan cerai gugat atas putusnya perkawinan saja, tidak pakai embel-embel yang lain, suami bisa mengajukan rekonvensi. Ya. Tapi rekonvensi suami itu terhadap apa? Paling hanya tiga hal ini yang utama. Pertama adalah persoalan mengenai gonogini, yang kedua adalah hak asuh anak, yang ketiga marital. Karena tuntutan selain itu, nafkah anak tadi itu biasanya melekat di istri. Ya. Kan tidak mungkin suami meminta nafkah pada istri, kan tidak mungkin. Yang iddah punya masa iddah itu hanya istri. Iddah itu 3 kali suci itu di KHI itu dihukumi 3 kali masa suci itu 3 bulan. Terus kemudian nafkah terhutang, kalau dalam hal bisa ranjang ya, kemarin ya, bisa ranjang. Kalau perkawinan itu
terjadi pisahan ranjang, per bulan kan harus ada kewajiban suami untuk menafkahi, tapi dihitung per bulan berapa kalau kita menaksir kebutuhan rumah tangga itu. Terus yang berikutnya adalah uang mut'ah. Uang mut'ah ini kemarin sudah Bapak sampaikan kalau istri, kecuali istri meninggal tempat kediaman tanpa izin suami, itu biasanya uang mut'ah tidak dikabulkan karena dianggap istri nusus ya, nusus istilahnya. Nusus itu tidak patuh pada suami sehingga dia meninggalkan. Kecuali meninggalkan tempat itu karena faktor lain. Istri bisa membutuhkan misalnya terjadi penganiayaan ya, upaya untuk intimidasi sehingga istri tidak tahan di situ sehingga dia harus meninggalkan. Penekanan mut'ah yang dikecualikan tadi adalah untuk istri yang meninggalkan tempat tanpa izin suami dan karena sesuatu alasan yang dibenarkan. Gitu ya. Karena berpisahnya suami istri itu kadang banyak faktor ya. Kadang istrinya mutung sendiri. Tapi kalau mutung ya nanti sarankan pada klien jangan seperti lagunya Betharia Sonata itu. Ingat ya lagunya apa itu? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, berarti ayah ibunya juga bercerai. Pulangkan kok atau gitu. Pulangkan saja pada orang tuaku gitu. Berarti ayah ibunya Betharia Sonata itu bercerai karena ada alternatif tadi. Pulangkan saja pada ibuku atau pada ayahku. Jadi ayahnya ibunya juga bercerai. Ya, guyon saja ya, biar enggak terlalu tegang. Itu review kita yang kemarin adik-adik. Sekiranya nanti kalau ada catatan untuk ditanyakan bisa di kesempatan berikut ya. Ini yang tidak ditemukan ya, karakter-karakter seperti ini yang tidak ditemukan di hukum acara pada peradilan umum. Ya, seperti itu. Jadi gagasan-gagasan dulu supaya hukum acara peradilan agama dihapus itu sebuah sesat penalaran ya, istilahnya begitu ya. Saya sudah melupakan itu walaupun beliau senior saya, tapi saat itu karena tidak pernah berpraktek di peradilan agama nggak tahu seluk-beluknya seperti apa. Termasuk seperti ini. Ya, termasuk kenapa kadang advokat itu tersesat ya jalannya ketika membela kliennya sampai bahkan Mahkamah Agung. Contoh kecil begini teman-teman, persoalan waris misalnya, agak sedikit out of context dari pembicaraan kita tentang putusnya perkawinan. Waris, saya temukan ada advokat senior di Jember, bahkan paling senior di Jember, ya. Kemudian membela perkara kliennya sampai ke Mahkamah Agung itu diputus tidak dapat diterima gugatan. NU, need on van verklah. Kenapa? Ternyata persoalan waris. Dia menganggap bahwa persoalan waris itu melulu menjadi kompetensi pengadilan negeri atau pengadilan umum. Padahal persoalan waris sepanjang itu orang yang meninggalkan harta waris itu beragama Islam, maka asas personalitas keislaman itu menjadi kewenangan absolut dari pengadilan agama. Jadi karena apa? Dia hanya tertipu pada persoalan mengenai bahwa salah satu harta ini dikuasai mengandung sengketa hak. Padahal sengketa haknya itu di antara ahli waris. Kalau sengketa haknya di antara ahli waris sendiri, itu bukan berarti memenuhi unsur di pasal 54 Undang-Undang Nomor 789. Ya, persoalan mengenai 50 ya, pasal 50. Jadi kalau ada sengketa mengenai sengketa hak milik, harus diperiksa lebih dulu melalui pengadilan umum ya, bukan seperti itu. Jadi perkara itu sampai pengadilan negeri kemudian ditolak, dibanding, dikuatkan ya, kemudian kasasinya ditolak dengan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak diterima atau invalid. Kenapa tidak diterima? Karena itu menjadi kompetensi pengadilan agama. Saya bayangkan, ini notaris senior, mohon maaf saya tidak bermaksud mengecilkan makna kebesaran beliau ya, advokat senior itu. Saya juga advokat lama berkecimpung juga di Surabaya. Tapi persoalan yang sepele ini menjadi problem bertahun-tahun, bahkan perkara itu memakan waktu sampai 4 tahun di kasasi. Bayangkan, kita betapa ruginya membuang waktu 4 tahun untuk perkara yang hanya salah kamar. Ya. Jadi mestinya itu menjadi kompetensi pengadilan agama, digugat di pengadilan umum. Itu kebetulan keluarganya tidak puas ya, sehingga minta saya sebagai ahli, kemudian kasus itu saya ambil alih. Dan sekarang gugatan itu dimasukkan di pengadilan agama dengan meminjam
tangan salah satu teman advokat saya juga dan sudah diputus dan kita dinyatakan menang dan karena itu menjadi kompetensi pengadilan agama. Rugi gitu loh. Jauh-jauh ternyata salah kamar. Makanya tadi teman-teman perlu kecermatan ya ketika menjadi lawyer atau memeriksa perkara itu hakim. Ya, kemenangan absolut tadi. Jadi nunggu sampai bertahun-tahun, bangga punya advokat yang handal, bayar larang, sampai di Mahkamah Agung ngenteni jeketek ya, kata orang Surabaya, jeketek gugatan NU, need on vanterlich verkrah, rugi biaya, waktu dan tenaga pikiran. Ya, setelah kemudian saya ambil alih, kemudian nanti teman-teman ini cita-cita Bapak sebenarnya mau mendirikan law firm ya. Jadi walaupun status PNS, tapi Bapak anak bisa berpraktek. Seperti mantan dekan UNER itu, Prof. Zaidun itu, beliau sebelum jadi dekan itu, pernah jadi dekan di UNER, itu mendirikan bendera ZNP, Zaidun and Partner. Tapi isinya adalah mahasiswa-mahasiswanya. Harapan Bapak nanti kalau Bapak punya bendera, ya, Ali and Partner, begitu ada salah satu mahasiswa kita itu yang bisa bergabung di lapangan. Gitu. Nanti ikut PKPA, terus mempunyai brevet PKPA, nanti kita bisa sharing untuk beracara. Nah, seperti itu yang banyak dilakukan di Erlangga terutama ya, ada Prof. Sogar, Prof. Snaini, Prof. Juda, punya law firm sendiri tapi yang jalan teman-teman muridnya sendiri partnernya. Itu ya teman-teman, jadi inilah pentingnya kita memahami case ini sejak awal, ya, karena kalau sudah salah kamar nanti akan sampai ke ujungnya juga akan salah dan merugi. Sama halnya ketika kita masuk jalan tol dan keliru. Jalan tol itu tidak ada pusingan, kata Ipin Upin tidak ada pusingan, tidak ada putaran. Jadi kalau mau ke Surabaya, kadung masuk jalan tol itu paling yang sampai keluar, misalnya kita mau ke Malang, nyasar ke Surabaya, ya harus putar ke Surabaya dulu. Pandaan tol Pandaan itu kelewat nih. Ya putar baliknya agak jauh gitu loh. Ya, itu harus hati-hati. Itu ibaratnya seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan bahas, ini berkaitan nanti persoalan perceraian, putusnya perkawinan ini terkait dengan isbat ya. Tapi isbat ini kita bahas di isbatnya saja. Kenapa? Ya, supaya meletakkan fondasi tentang isbat dulu, baru nanti kita bicara tentang masalah isbat yang dikombinasi dengan cerai gugat dan cerai talak. Loh Pak, apa lagi ini? Panganan apa lagi ini? Baru tahu ya. Jadi teman-teman, jadi ada penggabungan antara isbat dengan cerai gugat atau cerai talak. Padahal isbat itu baru ditetapkan sebagai suami istri, tapi dikombinasi digabung dengan cerai talak. Bayangkan, itu ada berlaku di peradilan agama. Jadi putusan atas permohonan cerai talak dan isbat tadi dinyatakan diisbatkan dulu ya perkawinannya, ya, dinyatakan sah. Baru sesaat kemudian amar putusan berikutnya dinyatakan putus karena perceraian. Ini ada di pengadilan agama. Wah, itu tidak temukan di pengadilan yang lain. Makanya tolong disimak bahwa ini barangkali saat ini mungkin yang kita dengarkan berlalu, tetapi suatu ketika kalau adik-adikku sekalian yang saya cintai beracara, ya, mesti itu akan kepakai. Hukum ilmu-ilmu seperti ini akan kepakai. Ya, untuk keluarga, sekitar, tetangga, atau nanti ketika nanti jadi hakim atau jadi lawyer. Baik, mungkin kita buka diskusi sebentar. Sudah ada yang tahu tentang isbat? Apa itu isbat? Apakah semacam makanan sejenis kebab Turki begitu? Kok hampir mirip bab-babnya ini? Isbat. Isbat. Ada yang tahu? Mbak Nadia? Pengesahan perkawinan, Bapak. Pengesahan perkawinan, ya. Jadi isbat itu adalah pengesahan atau penetapan. Kita sering mendengar kalau isbat itu biasanya di acara apa, Mbak Nadia? Biasanya kalau kita sering mendengar isbat itu, yang sering kita dengar. Sidang isbat itu, Bapak. Betul. Jadi kalau kita menentukan awal Ramadan, ya, awal puasa atau awal itu ada sidang isbat. Jadi sidang isbat itu adalah untuk penentuan masuknya bulan baru, ya. Hilal sudah cukup, kemudian masuk bulan Komariah, kemudian saksi yang melihat itu biasanya kalau Kementerian Agama kan
di mana, di Gresik, di Lamongan, di Bogor, di puncak-puncak itu untuk melihat meru'yah setelah langsung ya. Kalau yang fahamnya Muhammadiyah kan pakai Mbak Nadia, teman-teman Muhammadiyah pakai apa itu? Ilmu falak ya, itu? Apa sebutannya ya? Ya, jadi harus diru'ya dulu. Kalau NU harus ditambah ru'yah. Pemerintah juga begitu, ada kalau penanggalan yang Muhammadiyah mesti pasti hari rayanya mesti tanggal itu, nggak bisa tapi untuk komunitas MUI itu terdiri dari semua rumpun organisasi keagamaan tetap bergandeng tangan dengan pemerintah untuk menentukan kesempurnaan awal Ramadan. Jadi dulu pernah Muhammadiyah itu, teman-teman Muhammadiyah itu hari raya dulu, pemerintah hari rayanya kemudian, karena beda penentuan besaran ru'yatul hilal tadi, ru'yatul hilal. Nah, ru'yah itu harus diteropong dengan mata telanjang, dibantu dengan alat alat yang bisa membantu pandangan jarak jauh ya, tele itu, yang di pos itu ya, di alapan atau bagaimana itu ya. Sama halnya dengan isbat pada saat bicara tentang isbat pernikahan. Jadi isbat pernikahan itu diperlukan manakala perkawinan itu tidak dicatatkan. Apakah sah? Ya, jadi apakah sah? Perkawinan itu sah karena sudah memenuhi pasal 2 ayat 1 sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi di ayat 2 perkawinan, tiap-tiap perkawinan itu dicatatkan itu belum memenuhi syarat. Ya. Jadi kita jangan kejebak persoalan mengenai sah dan tidak sah. Perkawinan siri yang dilakukan di bawah tangan itu kalau sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, maka itu dianggap sah. Sah menurut agama. Jangan sampai kita keliru kepleset menyatakan tidak sah karena syarat dan rukun itu tidak berkelindan dengan hukum positif di Indonesia. Sepanjang syarat dan rukunnya memenuhi, maka itu dianggap sah. Hanya bedanya kalau perkawinan di bawah tangan atau siri itu kekuatan hukumnya lemah. Kenapa? Dia tidak terdapat dokumentasi resmi tentang pencatatan perkawinannya, tidak dicatatkan. Jadi di bawah tangan. Ya. Jadi karena di bawah tangan, maka nanti putusnya perkawinan juga cukup dengan cara tadi, dengan sighot talak tadi. Dengan ini aku bosan denganmu, maka dengan ini saya talak misalnya. Seenaknya, sewaktu-waktu, siang malam kalau misalnya suami tidak menghendaki, nah itu nanti berimpact pada perlindungan hukum bagi si wanita. Berikut anak-anaknya jika nanti dalam perkawinan siri itu melahirkan anak keturunan. Ya, kemarin sempat bertanya yang soal kartu keluarga itu, karena permohonan akta kelahiran dan sebagainya itu didasarkan pada perkawinan orang tuanya. Nah, kalau kantor pencatatan sipil itu kemudian menerbitkan kartu keluarga itu harus didasarkan pada perkawinan itu. Ada hubungan apa? Ya, kecuali misalkan ya kartu keluarga itu di luar anak kandung itu ada ikutan anggota keluarga yang lain. Mohon maaf misalnya pengasuh ya, atau pembantu rumah tangga biasanya itu bisa diikutkan, tapi harus dikasih catatan kepindahan asal dari pembantu itu bertempat tinggal. Biasanya ada surat pindah misalnya begitu. Surat pindah dari asal kemudian ikut majikan bisa dimasukkan di akte kelahiran. Ingat dulu waktu kasusnya Ketua KPK Abraham Samad, kasusnya juga persoalan mengenai kartu keluarga. Jadi saat itu Abraham Samad jatuh karena dianggap pemalsu ya, ada pemalsuan tentang kartu keluarganya itu. Karena ada anggota yang bukan anggota keluarga masuk dalam kartu keluarga itu. Lah, isbat nikah ini teman-teman adalah dalam rangka tadi untuk mengesahkan perkawinannya. Lah, pengesahan perkawinan itu tidak berlakunya kapan? Mbak Flora, kapan berlakunya isbat nikah itu, Mbak? Penetapan.
Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Nih Mbak Zahrotul, Pak Melah, penetapan isbat nikah itu berlaku sahnya sejak kapan, Mbak? Sahnya perkawinan itu kapan? Nggak dengar Mbak Mela, kurang keras suaranya. Puasa paling ini, hari Kamis puasa. Bentar lagi buka puasa. Ayo Mbak Fania, Salsabila. Yang lain? Kapan dinyatakan sah perkawinan itu? Ada yang tahu? Mas siapa ini? Karel, Pak. Mas Karel. Kapan Mas Karel? Mungkin setelah akad dilakukan, Pak. Setelah akad dilakukan, bukan pada saat isbat dinyatakan, ditetapkan. Mas Karel. Saya kurang tahu, Pak, lengkapnya. Ya betul, setelah akad nikah. Kapan akad nikahnya? Kan gini, isbat nikah itu adalah mengesahkan perkawinan yang terdahulu. Jadi kalau misalnya ada perkawinan itu dilakukan pada tahun 1981 misalkan. Mas Karel lahirnya kapan Mas Rael? Tahun lahirnya kapan? 2000, Pak. 2000, tahun 2000. Ya, tahun 2000. Berarti bokap nyokap mungkin menikah sekitar tahun 1999 lah gitu, karena 1 tahun lah biasanya usia kandungan untuk lahir itu kan. Nah saat itu misalkan perkawinan orang tuanya, maaf kayak contoh ya Mas Karel ya, ini kayak contoh aja. Kemudian ternyata saat itu orang tuanya Mas Karel ini menikah secara di bawah tangan. Kemudian pengajuan isbat nikah, Mas Karel lahir di tahun 2000. Kemudian pengajuan isbatnya di tahun sekarang misalnya tahun 2020. Penetapannya keluar tahun 2020. Tapi pengesahan perkawinannya adalah sejak kapan? Tadi disebut Mas Karel sudah betul. Dari sejak akad nikah. Jadi perkawinan yang dilakukan oleh orang tua Mas Karel tadi ya, pada tahun 1999 ya, di desa ini dengan saksi ini dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Ikutannya apa? Ya Mas Karel menjadi anak yang sah. Kalau misalnya itu tidak disebutkan apakah anaknya sah? Sah ya, di mata hukum, tetapi tidak mendapatkan perlindungan. Refer to pada kasusnya yang diajukan oleh Macica Mukhtar itu. Jadi Macica Mukhtar itu kasusnya adalah dia istri dari Mensesnek Murdiono. Ya. Pada saat itu kemudian Macica Mukhtar itu biduan ya, penyanyi ya. Nah, kemudian punya anak laki-laki. Ya. Dan ketika ingin mendapatkan keadilan tentang hak-hak anak, keberdaatan anak, Macica Mukhtar kemudian menggugat di Mahkamah Konstitusi terkait dengan status anak itu. Karena dianggap bahwa anak yang lahir tidak dalam perkawinan yang sah, dianggap tidak dicatatkan ya, refer to tidak dicatatkan, hanya sebatas mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Ya, sehingga saat itu untuk mendapatkan identitas dari perkawinan dengan Murdiono itu tidak dapat ya, akta kelahiran juga tidak dapat, anak sekolah juga tidak bisa mendapatkan identitas ya dan seterusnya turunannya, sehingga itu merugikan kepentingan si anak, sehingga saat itu Macica Mukhtar mengajukan uji materi di Undang-Undang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian muncul ya putusan yang sangat kontroversial itu, yang semula menurut BW dan Undang-Undang 14 bahwa anak yang lahir ya di mata hukum itu dianggap anak luar kawin ya, di mata hukum itu sepanjang belum diisbatkan, itu dianggap anak luar kawin karena hanya mempunyai keperdataan dengan ibu kandungnya. Nah, di putusan MK itu mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya, dianggap ayah sebagai ayah biologis. Jadi ini melebar ya, bukan padahal menurut pandangan ahli fikih bahwa sebenarnya itu menurunkan derajat tentang keabsahan pernikahan yang dilakukan secara siri, perkawinannya siri dan menurut agama sah. Ya, tapi kemudian putusan itu melompat jauh, jadi tidak hanya persoalan perkawinan yang dianggap siri dicatatkan, tetapi untuk setiap
anak yang lahir ya, setiap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka anak itu pasca putusan MK mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya. Hak keperdataan apa ya? Tentang status anak itu dapat warisan, hak-hak ya, apa namanya, keperdataan lain ya, penghidupan yang layak itu sama dengan anak kandung seperti itu. Itu historisnya ya. Ya. Lah, amar putusan dalam penetapan isbat itu adalah mengesahkan tadi bahwa menyatakan perkawinan antara A dan B yang dilakukan pada tahun 1999 adalah sah. Menyatakan bahwa anak-anak hasil perkawinan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud adalah termasuk anak sah. Ikutannya apa? Harta goni-goninya menjadi sah. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan flashback kemudian penetapannya itu 2020, perkawinan dinyatakan sah tahun 2020, enggak. Penetapan isbatnya dikeluarkan tahun 2020, tetapi perkawinannya dinyatakan sah ya sejak perkawinan real itu dilakukan. Jadi kalau tahun 80 ya tahun 80, tahun 90 ya 90. Sehingga tidak berlaku surut sampai ke sini, sampai ke belakang. Mohon maaf, jadi berlaku surut sejak perkawinan itu dinyatakan sah. Sejak tahun 80 itu dinyatakan sah. Nah, seperti itu ya, itu namanya isbat nikah. Nah, teman-teman, apakah boleh isbat nikah itu dilakukan terhadap perkawinan kedua? Di dalam praktek tidak boleh. Jadi jalur untuk melakukan isbat ya, pencatatan perkawinan terhadap perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya, keempat ya, karena hukum Islam hanya membolehkan menikah masna wa sulasa wa ruba ya, hanya 4 maksimal, maka tidak dibolehkan. Mekanismenya apa? Pintu masuknya adalah lewat poligami. Poligami itu perkawinan yang sah, apa dimungkinkan? Ya ini yang harus dilakukan, karena di sana, mohon maaf teman-teman, karena ada yang meyakini bahwa poligami yang dilakukan secara siri di luar itu sudah itu menjadi sebuah fenomena di masyarakat. Jadi tanpa izin istri pertama mereka kemudian menikah ya. Kemudian secara sembunyi-sembunyi ya, seperti di sinetron itu loh, apa Adab itu ya, kalau sering melihat Indosiar itu, atau double adab biasanya begitu kan, mesti berkisar tentang masalah perkawinan, mesti di situ ada orang kedua, ketiga dan seterusnya. Itu contoh real Bapak mengilustrasikan tentang peradilan agama ya seperti itu. Jadi perkawinannya dilakukan secara diam-diam tanpa perlindungan dari tanpa izin dari istri pertama. Lah nanti kesempatan minggu depan kita bicarakan poligaminya. Tapi pintu masuk untuk pencatatan perkawinan yang pertama kali ya, bukan perkawinan kedua, adalah isbat. Satu-satunya jalur adalah isbat. Bukan poligami. Kalau poligami itu adalah kalau beristri lebih dari satu, harus syarat utamanya adalah di pasal 3, 4, 5 di Undang-Undang Nomor 174 itu ya harus atas izin istri atau istri-istri. Ya, terus kemudian ada kewajiban suami bisa berlaku adil. Juga ada kewajiban suami untuk bisa menafkahi dengan baik. Nah, syaratnya lain juga adalah istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layak. Misalnya begitu ya. Istri mengalami cacat badan ya, sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Jadi punya penyakit yang mungkin, mohon maaf ya, dalam istilah kedokteran itu ada namanya, istilahnya frigid ya. Jadi frigid ini tapi sudah dewasa semua ya, Bapak bisa menyampaikan ini ya. Frigid itu apa? Tidak punya nafsu. Jadi nggak bisa melayani suami dengan baik, sehingga suami ya tidak benar menyentuh. Akhirnya kebutuhan biologis suami tidak terpenuhi. Nah, yang seperti itu dibolehkan ya. Tapi sekarang poligami berkembang ya, tidak di samping tadi sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di pasal 45 di Undang-Undang Nomor 174 ya. Tadi syaratnya istri harus istri segar bugar, tidak cacat, istri juga menghasilkan keturunan subur ya. Kemudian bisa melayani dengan baik, tetapi poligami dikabulkan oleh Pengadilan Agama dengan dasar apa? Dengan dasar tadi harus yang utama, syarat utama adalah harus ada izin dari istri.
Dan izinnya ini harus dinyatakan dengan tegas, tidak boleh dengan surat di bawah tangan atau yang dimateraikan. Kenapa? Itu adalah persetujuan secara langsung dari istri. Jadi hakim harus mendengar langsung dari istri pertama ketika mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Karena jangan-jangan nanti hakim tidak cermat, suami hanya menyodorkan surat keterangan bermaterai cukup bahwa dengan ini saya nama Aziza menyatakan menyetujui suami saya melakukan poligami terhadap seorang perempuan bernama Arum dan sebagainya. Tapi kemudian bermaterai cukup. Hakim tidak cukup hanya persoalan itu karena nanti patut diduga kalau hakim tidak cermat ternyata di kemudian hari surat pernyataan itu dinyatakan palsu. Nanti berimbas pada tentang kesempurnaan dari penetapan poligaminya itu. Ya, nanti suatu ketika, loh istrinya mangkir, saya enggak pernah menyetujui untuk berpoligami. Kok ini ada putusan pengadilan mengizinkan poligami? Kapan saya dipanggil pengadilan agama? Ya, makanya itu syarat utama adalah permohonan izin dari istri, ya, istri pertama, untuk di depan sidang dinyatakan dengan benar bahwa betul yang bersangkutan telah mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Sehingga itu clear and clean ya, artinya tidak ada keraguan bahwa hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan poligami dikabulkan. Ini akan kita bahas di kesempatan mendatang. Yang fokus pada hari ini adalah tentang isbat tadi. Baik, Bapak akan share itu intisari tapi sebenarnya sudah Bapak masukkan di PowerPoint. Bisa dilihat PowerPoint-nya, Bapak? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi ini supaya dipahami, nanti ini Bapak share. Jadi isbat itu berasal dari kata bahasa Arab al-isbat, yang berarti penetapan, penyungguhan, atau penentuan. Ya, sedangkan mengisbatkan itu artinya adalah ya, menyungguhkan ya, atau menentukan kebenaran sesuatu. Ya, itu seperti itu. Jadi tadi kalau isbat itu orang-orang tadi melihat hilal, melihat apa nih ya, hilal waktu ru'yatul hilal bukan bulan hilal, ru'yatul hilal, kemudian saksi itu disumpah di domisili apa namanya mereka ya, kalau di Gresik misalnya di apa namanya di Sunan Giri biasanya ya, tempat yang tertinggi situ, atau di apa namanya di WBL ya di Lamongan itu. Nah, situ. Maka yang berhak menyumpah adalah ketua pengadilan agama di mana wilayah itu berada. Nah, setelah itu kemudian dikeluarkan penetapan isbatnya oleh ketua pengadilan setempat. Ketua pengadilan setempat itu isbatnya itu penetapan isbat tentang ru'yah ya, bukan persoalan nikah ya, ini persoalan mengenai pengertian isbat dalam konteks penetapan. Maka itu nanti dijadikan pertimbangan oleh Kementerian Agama untuk menetapkan bahwa ini loh sudah ada yang melihat hilal sehingga sudah jatuh masuk ke bulan berikutnya, yaitu misalnya hari raya misalnya gitu. Nah, terkait dengan isbat nikah ini dimaknai adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tadi ya, syarat dan rukunnya terpenuhi, ya. Tetapi pernikahan yang terjadi di masa lampau itu ya, tadi Bapak sebut masa lampau itu di tahun-tahun 80 atau sebelumnya, ya. Belum atau tidak dicatatkan di kantor pejabat PPN, di kantor urusan agama. Jadi tidak dicatatkan. Jadi kalau perkawinan yang tidak dicatatkan itu nanti untuk meningkatkan status perkawinannya bisa dilakukan secara isbat. Ya, secara isbat. Kalau tidak secara isbat bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa, tapi ya tadi kelemahannya bahwa tidak ada pelindungan bagi suami dan anak-anaknya, istri dan anak-anaknya. Termasuk ketika misalnya terjadi perceraian, suami menuntut ke pengadilan, tidak diterima oleh pengadilan karena alas hak untuk menuntut bahwa dia suami istri. Jadi kalau pengadilan agama itu strict ya, formalis ya teman-teman adik sekalian. Karena mengandung formalis, maka alas hak untuk mengajukan
perceraian yang tidak didasari oleh isbat nikah, maksudnya perceraian terhadap perkawinan sirih ke pengadilan agama tanpa didahului oleh isbat nikah, maka pengadilan menyatakan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Oleh karena itu pintu masuknya adalah supaya diisbatkan dulu. Makanya tadi Bapak sebut di dalam pengadilan agama itu di samping isbat ya, ada namanya isbat plus cerai talak, ada isbat plus cerai gugat. Loh kok bisa Pak? Bisa. Nah, ini yang Bapak belum masukkan di PowerPoint ini ya. Jadi mengisbatkan sekaligus ya, tapi kemudian supaya dia ingin cerai. Misalkan contohnya dia mengisbatkan perkawinan tahun 80, sudah punya anak, sudah punya harta gonong gini, ya, kemudian di tahun 2000 dia ingin cerai. Tapi supaya kuat perceraiannya ya, maka dia sekaligus isbat sekaligus cerai. Boleh. Ya. Jadi seperti gugatan cerai talak tadi, ya, penjelasan Bapak mengenai cerai talak dan cerai gugat berlaku juga untuk model isbat nikah plus tadi. Isbat nikah plus tadi, isbat nikah plus cerai talak. Jadi semula perkawinannya di bawah tangan, kemudian sudah punya anak, sudah punya harta gonong gini, kemudian di tahun 2020 misalkan dia pengen cerai, tapi supaya cerainya mempunyai kekuatan, akte cerainya, maka dia isbatkan dulu, baru kemudian memohon untuk diceraikan. Itu bersama-sama waktunya, dalam satu penetapan, bayangkan. Nah itu yang nanti kita bahas kesempatan berikutnya. Yang ini kita bicara tentang isbat nikah dulu, supaya tidak confuse ya, tidak membingungkan. Dasar ibatnya itu ada di pasal 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 46, juga di penjelasan Undang-Undang nomor 789 kemarin di 12 item ya, di pasal tentang kompetensi absolutnya pengadilan agama itu ya, yang 22 item itu bicara tentang penetapan ya, kemudian di pasal 7 ayat 2 dan 3, 4 ayat 2, 3, 4 kompilasi hukum Islam. Jadi itu mengatur tentang perkawinan, pengesahan perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan. Apa produknya isbat itu, teman-teman? Isbat itu ada macam produknya. Ini uniknya ya, uniknya tadi. Ada yang sifatnya contentious jurisdiction, ada yang sifatnya voluntary jurisdiction. Ada jurisdiktio voluntaire atau jurisdiktio contentious. Sama halnya ketika mengajukan permohonan penetapan waris. Ada yang sifatnya waris itu kalau hanya penetapan sebagai ahli waris itu sifatnya adalah volunter, tapi kalau gugatan waris ya ada sengketa di antara pihak itu sifatnya adalah contentious, ada sengketa sehingga harus diperiksa dengan cara jurisdiction contentious, diperiksa dengan cara ada sengketa, bukan PDT.P tapi PDT.G, itu bedanya di situ. Ya, kalau PDT.P itu sifatnya adalah penetapan, bukan besiking ya, penetapan dalam konteks penetapan pengadilan, ya, sifatnya hanya satu pihak, satu permohonan. Ya, kalau yang contentious jurisdiction itu adalah nanti nomornya adalah PDT.G, ya, karena ada gugatan, ada sengketa, dan nanti bentuknya adalah putusan. Ya, jangan lupa ya itu. Ya, apabila pemohon ya ini perkara volunteer adalah perkara sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Kalau yang mengajukan permohonan penetapannya isbat itu bersama-sama, istri dan suami bersama-sama, maka itu dianggap tidak ada sengketa. Jadi tadi misalkan ada suami istri masih hidup, ya menikah pada tahun 80, terus mengajukan isbat nikah tahun 2020, maka pintu masuknya adalah penetapan untuk mengesahkan bahwa perkawinan antara A dan B suami istri ini sah menurut hukum. Ya. Nah, apabila penetapan tersebut misalnya hakimnya menolak permohonan isbatnya, ya, dengan alasan tertentu misalnya tidak kuat karena biasanya teman-teman adik sekalian penetapan isbat ini, permohonan isbat ini biasanya didahului dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat. Ya. Kemudian dibarengi dengan saksi-saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut berlangsung. Ini mengandung maksud bagaimana? Ya. Apakah mungkin kepala desa yang sekarang menjabat memberi penetapan pada perkawinan tahun 80?
Apa mungkin padahal dia saat itu tidak sebagai pejabat. Tapi itu disyaratkan. Yang penting menetapkan begini, bahwa yang bersangkutan adalah warga desa, apa namanya, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, menikah, memenuhi syarat menikah sesuai dengan syarat rukun disaksikan oleh Tuan X dan Tuan Y. Disebutkan dalam suratnya lurah itu. Nah, nanti suratnya Pak Lurah atau Kepala Desa itu dijadikan lampiran waktu mengajukan permohonan isbat. Lah nanti dalam proses pemeriksaan berkas, saksi-saksi yang disebutkan dalam suratnya Pak Lurah tadi, Pak Desa tadi itu akan diminta atau diperiksa oleh majelis. Ya, harus memeriksa. Jangan hanya kemudian karena ada suratnya Pak Kepala Desa kemudian penetapan itu dikabulkan. Harus diperiksa lagi betul apakah saat itu ada perkawinan antara A dan B. Saat itu saudara di mana? Saya sebagai saksinya Pak. Betul diiyakan yang lain. Kemudian saat itu apakah ada saksi lain? Ada, disebut Pak ini itu yang satunya yang disebut sehingga nanti diperiksa secara dua-duanya. Atau saksi dari kerabat masing-masing, dari kerabat terdekat. Makanya sebenarnya penetapan isbat itu kalau bisa jangan jauh-jauh. Ya, jangan jauh-jauh karena maksudnya waktunya. Karena nanti yang diperiksa adalah saksi-saksi yang menyaksikan peristiwa itu. Kalau tidak ada, itu nanti akan berakibat isbat ditolak. Karena hakim tidak yakin tentang kejadian itu. Itu yang sangat disayangkan. Nanti berupa testimonium di auditu. Katanya dulu mereka menikah begini. Katanya, oh berarti Bapak tidak pernah lihat langsung. Tidak Pak, katanya orang tua saya. Oh, berarti itu sudah melalui fase kesekian, testimonium di auditu itu tidak mau diunsur saksi. Nah, yang kedua adalah syarat dua saksi tadi, unus testis, nullus testis, satu saksi bukan saksi, kalau bisa ada dua orang lebih. Lurah tadi dalam kapasitas sebagai ex officio, adik-adik ya teman-teman, jadi ex officio sebagai pejabat kepala desa atau lurah. Jadi dia membuat surat itu dalam kapasitas sebagai pejabat desa, walaupun dia tidak menyaksikan perkawinan terdahulu, tapi secara kelembagaan ya, secara birokrasi surat itu dianggap sah ya, tentang domisili tadi. Terus kemudian kalau pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontentius, ya, maksudnya adalah mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai termohon. Jadi misalnya permohonannya itu suami sama istri ini masih hidup. Tetapi yang mengajukan permohonan isbat ini hanya satu pihak. Maka salah satu pihak lainnya, suami atau istri harus jadikan pihak termohon. Tetapi ini hanya penyebutan termohon saja, tapi bukan memenuhi sengketa dalam konteks seperti perceraian, tidak. Tapi karena pernikahan itu dua orang, maka harus ada orang yang mengiyakan betul saya menikah dengan si A, betul si B menikah dengan si A, atau si A menikah dengan si B. Maka disebut sebagai pihak termohon. Produknya nanti berupa putusan. Ya, produknya bersifat putusan. Berikutnya adalah bahwa apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah diketahui bahwa suaminya masih terikat perkawinan dengan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Ini yang agak rumit ya teman-teman. Tadi Bapak menyebut bahwa isbat nikah itu tidak boleh terikat dengan perkawinan yang lain. Maksudnya mungkin begini, jadi isbat itu, pernikahan itu dilakukan pada saat tahun 80. Tapi kemudian mereka bercerai, tapi ketika mengajukan isbat, salah satu pihak sudah terikat dengan perkawinan yang lain. Apakah boleh diajukan isbat? Yang seperti itu kadang terjadi di masyarakat ya. Yang berikutnya, permohonan isbat nikah oleh anak atau wali ya, atau pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius dengan mendudukkan suami atau istri atau ahli waris lain sebagai termohon. Jadi ini ada model teman-teman. Jadi produk dari penetapan isbat itu tidak semata-mata sifatnya adalah volunteer atau penetapan, bisa sebagai putusan. Seperti itu ya, ini cukup diketahui ya. Tapi kebanyakan kalau yang sifatnya kontentius itu tidak pernah perkawinan itu diajukan oleh jarang dilakukan oleh orang lain. Karena yang mengajukan isbat nikah itu bukan hanya suami atau istri,
istri bersama suami, anak atau wali nikahnya, ya, dan pihak lain yang berkepentingan. Siapa? Ahli waris. Jadi isbat nikah itu bukan hanya dapat diajukan oleh suami atau istri, ya, anak, ya, wali nikah atau pihak lain. Jadi boleh ya. Nah, selain dari para pihak itu bisa mengajukan isbat. Nanti ini bisa dipelajari ya. Sekarang kita pentingnya kenapa isbat itu diajukan. Ya. Tadi sudah disinggung bahwa perkawinan itu sudah didasarkan oleh agama ya dan kepercayaan itu, tetapi tidak dicatat oleh pihak yang berwenang. Kenapa? Dibuktikan sebagai bukti sahnya perkawinan. Tadi ya untuk kepentingan perlindungan hukum bagi perkawinannya sendiri dan juga anak keturunannya. Yang berikutnya adalah untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian, termasuk hak memperoleh warisan dan pensiun. Jadi nanti misalkan ya, moyang kita, nenek kita misalkan, ya, jauh ya kalau nenek ya, orang tua kita saja lah, ya misalkan, sebagai pegawai negeri saat itu misalkan, atau sebagai pegawai perusahaan, ya, tapi dia mendapatkan hak-hak pensiun. Tetapi kita dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Lah, untuk meneruskan hak-hak pensiun ya kita atas ahli waris orang tua kita yang meninggal itu misalkan begitu, maka harus ada isbat dulu bahwa betul kita adalah anaknya bapak ini ya, dengan istri bernama ini yang menikah pada tahun sekian, tanggal sekian di desa ini. Harus ada penetapan dulu. Yang berikutnya adalah untuk melindungi hak-hak anak, misalnya dalam membuat akta kelahiran, pengurusan paspor, dan hak waris. Ya, jadi itu pentingnya di situ. Ya. Kita ingat bahwa banyaknya perkawinan siri di bawah tangan itu membuat perlindungan hukum terhadap perempuan menjadi lemah, terutama anak-anaknya ya teman-teman. Ya, jadi disarankan ya kalau kita tujuannya secara syar'i betul, misalnya mohon maaf ya, mungkin saat saya masih kuliah dulu itu saya tidak menduga kalau ternyata teman kuliah saya itu sudah menikah dengan usia yang demikian muda. Kenapa? Pertimbangannya kenapa? Karena dia jauh dari orang tua dan orang tuanya memandang perlu untuk menghindari mudarat yang lebih besar, misalnya pergaulan bebas dan sebagainya. Kemudian dinikahkan terlebih dahulu. Ada kebetulan satu kos dengan istri saya yang sekarang ini. Jadi dinikahkan sejak awal ya. Tapi kemudian nikahnya apa? Ternyata nikahnya secara siri. Lah baru disahkan setelah mereka lulus. Nah, baru diisbatkan setelah mereka lulus. Ini fakta ya seperti itu. Ya, supaya apa? Ikatan perkawinan ini menjadi sah. Jadi perkawinan tadi yang di tengah perjalanan kemudian melahirkan anak, itu bisa anak yang dilahirkan ini akan mendapatkan kepastian hukum siapa orang tuanya. Nanti kalau ternyata, kenapa teman-teman, kalau perkawinan itu di bawah tangan, nanti perceraiannya ya mudah gitu loh ya. Ingat waktu itu Bupati Garut ya, yang di-impeachment oleh DPRD karena menceraikan istrinya lewat SMS. Coba nanti searching ya di Google itu ya. Search di Google itu kan ada bupati yang diberhentikan karena menceraikan istri secara siri. Ada itu. Karena itu sudah masuk pejabat publik, maka etika itu tidak patut dilakukan oleh seorang pejabat publik. Kenapa? Bisa siang, bisa malam ada adik perempuan yang dinikahi secara siri itu di SMS dengan putusnya perkawinan. Itu sangat bahaya. Ya, karena saat itu sudah dek-saknyet kata orang Jawa, bisa diputus perceraiannya kalau suami menghendaki ada talak. Nah, kalau seperti itu, kelemahan berikutnya adalah karena istri tidak bisa punya hak mengajukan cerai gugat, tidak seperti ketika dicatatkan. Kalau dicatatkan kan ada mekanisme mengajukan putusnya perkawinan kalau dia tidak tahan dengan suaminya, dengan mekanisme talak satu bain itu yang oleh hakim dijatuhkan itu. Karena apa? Ya masih digantungkan sepanjang tidak ditalak oleh suaminya, maka dia sebagai istri yang sah. Ya tidak ada mekanisme istri itu menggugat suaminya dalam konteks pernikahan yang siri ya, kecuali kemudian
ada hubungan yang berlarut-larut, kemudian terjadi percekcokan, kemudian mau tidak mau suami dipaksa harus mengeluarkan talaknya, seperti itu. Ini kemudian dalam hal apa ya diajukan isbat itu? Jadi salah satu caranya adalah untuk penyelesaian perceraian, ya. Tadi yang Bapak sebut ada isbat dan sekaligus cerai talak dan cerai gugat. Ini maksudnya di situ, ya. Jadi mengisbatkan, mengesahkan perkawinannya, tapi sekaligus dalam rangka untuk penyelesaian perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Ada yang hilangnya buku nikah. Jadi kalau buku nikahnya hilang, menikah secara agama ya dicatatkan, tapi bukunya nikah. Buku nikahnya hilang maksud Bapak. Ya, bukunya hilang. Nah, tentang buku hilang ini ada dua alternatif ya. Alternatif dengan melakukan dispensasi yang pertama, yang kedua bisa melakukan permohonan duplikat nikah. Jadi bisa minta duplikat akte nikah di kantor KUA masing-masing ketika kita melakukan pernikahan. Jadi bukunya nikah biasanya nanti ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian, terus kemudian KUA akan diperiksa ya berkas-berkas terdahulu ya. Kemudian secara sempurna bahwa betul yang bersangkutan menikah dengan nikah yang sah sesuai dengan nomor yang tertera di dalam registrasi di KUA, maka akan dikeluarkan duplikat akte nikah. Jadi dulu banyak klien Bapak ketika mengajukan perceraian dia tidak punya buku nikah. Buku nikahnya di mana? Dibawa suami Pak. Dan kami sekarang sudah berpisah. Kan tidak mungkin meminta ke suami dalam kondisi sudah pisah ranjang gitu. Caranya bagaimana? Ya minta ke KUA dengan cara meminta duplikat. Duplikat itu satu lembar, bukan buku nikah seperti berlembar-lembar itu, tapi seperti mirip akte perkawinannya teman-teman yang dikeluarkan oleh pencatat catatan sipil, satu lembar, duplikat kutipan akte nikah. Ya. Yang ketiga, jika ada keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan. Jadi misalnya kalau ada keraguan saat itu syarat dan nikahnya ragu, ada misalnya walinya diragukan, bukan wali langsung ya, tapi wali yang sudah tingkat keberapa tapi diragukan kewaliannya, ya. Itu bisa dilakukan permohonan isbat lagi untuk pengesahannya. Yang keempat, jika pernikahan itu tidak tercatat dan terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 174. Kemudian yang kelima, pernikahan yang dicatat yang tidak tercatat dan terjadi setelah Undang-Undang Nomor 174 dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Jadi sebelum dan sesudahnya tetapi tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Syarat dan rukunnya terpenuhi. Itu kira-kira teman-teman tentang isbat nikah. Nanti selepas ini Bapak upload di Sister untuk dipelajari. Nanti di ikutan-ikutan selanjutnya sebenarnya sudah ada penjelasan pentingnya isbat nikah itu terkait dengan hak anak, tentang mewaris dan sebagainya. Itu ada di slide-slide berikutnya, bisa dibaca sendiri, tapi intinya adalah bahwa isbat itu adalah penting bagi mereka yang perkawinannya tidak dicatatkan, ya. Kemudian untuk kepentingan penyelesaian perceraian tadi yang Bapak sebut, bisa juga tentang kalau dalam hal buku nikah hilang, tapi kalau buku nikah hilang ini ada dua cara ya, bisa minta duplikat nikah dengan memohon keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, diajukan di kantor KUA di mana pernikahan itu pernah dicatatkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang 174, ya. Kemudian perkawinan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 174 tapi dilakukan menurut tata cara ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu intinya seperti itu. Nanti yang model tentang bagaimana penggabungan antara cerai talak dengan cerai gugat nanti kita akan singgung di kesempatan mendatang. Yang penting ini kita pahami dulu tentang isbat. Jadi yang penting dikatakan tadi, bukan berarti isbat nikah itu dinyatakan sah perkawinan sejak diajukan isbat, keliru. Tapi isbat itu diajukan kapanpun, tapi refer to-nya mengesahkan perkawinannya adalah sejak real perkawinan itu dilangsungkan. Jadi tidak berlaku surut.
Ya, maksudnya berlaku surut terhadap perkawinannya itu. Jadi misalnya kalau tadi Bapak umpamakan perkawinannya dilakukan tahun 80, isbatnya tahun 2020, penetapannya memang lahir di tahun 2020, tapi pengesahan perkawinannya itu berlakunya adalah sejak perkawinan yang dilaksanakan tahun 80 tadi. Sehingga anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dilakukan secara siri itu tidak berlaku surut terhadapnya. Jadi dianggap bukan anak luar kawin maksudnya begitu loh ya. Jadi ikut ya semua harta gonogini yang dihasilkan setelah perkawinan dinyatakan sah. Ya, itu impact-nya begitu teman-teman. Jadi impact-nya tidak semata-mata tentang identitas keabsahan perkawinan, tapi juga pelindungan terhadap anak dan juga terhadap harta-harta gonogini yang dihasilkan selama perkawinan tadi. Jadi kalau sudah ada penetapan isbat dari pengadilan yang menyatakan perkawinan A dan B tahun 80 dinyatakan sah, maka mutatis mutandis ya, sejak dinyatakan sah itu apa yang dihasilkan selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Kecuali tidak diperjanjikan sebelumnya ya, tentang perjanjian perkawinan ya. Jadi kalau harta gonogini itu kan harta disebut harta pencaharian. Jadi setelah menikah detik ini apa yang dihasilkan oleh suami dan istri maka itu dianggap sebagai harta bersama. Dan kalau terjadi perceraian maka demi hukum itu akan dibagi sama rata ya, dibagi dua, masing-masing 50% dengan tidak mempertimbangkan atas nama siapa harta itu. Kalau sepanjang itu dihasilkan selama perkawinan maka itu dianggap sebagai harta bersama. Atas nama istri atau suami nanti kalau terjadi perceraian maka itu dianggap 50-50 menurut hukum, dia dibagi sama ya, setengah bagian untuk suami, setengah bagian untuk istri. Demikian adik-adikku sekalian, kalau ada yang ditanyakan untuk diskusikan sore ini tentang isbat ya teman-teman, tentang isbat. Monggo, mungkin ada yang perlu dibicarakan. Penting ya tadi ya, apa yang Bapak sampaikan banyak hal ya. Jadi isbat itu tidak berlaku untuk perkawinan kedua. Kalau perkawinan kedua pintunya adalah poligami. Karena nanti harus dimintai izin tadi terkait dengan izin istri-istri tadi. Kalau seperti itu nanti ada penyelundupan hukum namanya. Jadi nikah sirinya diam-diam, terus kemudian memohon isbat untuk istri kedua. Wah ini loh istrinya sah kan begitu. Nah itu tidak boleh, itu namanya penyelundupan hukum. Pintunya harus lewat poligami supaya sah. Harus ada izin menurut Undang-Undang Nomor 144 pasal 345 itu ya syaratnya itu. Harus ada izin istri, kemudian suami bisa berlaku adil dan juga bisa memenuhi nafkah. Ya. Jadi ojo mung kawin tok ya. Jadi kata orang Jawa itu apa ya? Turu kumpul mangan dewi-dewi. Enak ya. Turu kumpul mangan dewi-dewi. Ya ketunggalin ya. Jadi disyaratkan kenapa harus ekonomi cukup? Karena apa? Ya menghidupi anak dan istrinya. Jangan makanya syaratnya untuk poligami itu dia harus kaya dulu. Isinya harus kaya dulu. Kenapa? Supaya bisa mencukupi. Nah, persoalan adil itu relatif teman-teman. Karena adil menurut hukum Tuhan, hukum Allah itu tidak bisa ditafsir secara real misalnya. Contoh kecil Bapak sering mengumpamakan begini kalau persoalan adil. Hari itu jumlahnya kan 7. Kan ganjil toh. Ya, kemudian seseorang itu anggap punya istri 2. Punya istri 2. Nah, kan diparuh 7 itu. Ya kan? Nah, kalau muncul hari penuh berarti kan hanya 6 ya. 3 hari di istri pertama, 3 hari di istri kedua. Sing 1 hari ini nempel satpam. Jadi kalau memangnya kebutuhan seperti itu ya adil itu tidak bisa. Kalau yang persoalan nafkah bisa, yang nafkah dohir ini tidak mungkin. Kalau nafkah lahir misalnya istri yang pertama dikasih 100 juta, istri kedua 100 juta itu adil. Ya. Tapi kalau persoalan bagaimana kasih sayang itu tidak mungkin bisa dipungkiri, tidak bisa berlaku adil. Tapi di Jember ada contohnya loh itu Lora siapa? Fadil ya, Rafadil. 3 sekaligus itu. Bahkan sak kamar turu sekaligus 3 itu. Hebat kan? Ya, itu contoh yang konstruktif, artinya karena teman-teman ternyata di sana ada paham
yang apa ya, penganut poligami yang istrinya ridho, itu ada perkumpulannya. Jadi bagaimana apa namanya berpoligami yang baik itu mereka punya bukunya itu khusus itu. Jadi punya komunitas khusus di situ. Kalau mau bergabung silakan. Ada. Jadi mereka itu istrinya malah memilihkan, bayangkan itu. Ada kan kasus itu istrinya memilihkan istri pertama memilihkan suaminya untuk istri kedua. Sampai segitunya. Karena bagi anggapan mereka dengan memilihkan suami istri kedua itu jaminannya adalah surga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan apa yang siap di poligami monggo gitu. Yang penting kita jangan menghukumi bahwa poligami itu haram, tidak, karena di An-Nisa itu sudah dicantumkan begitu ya. Jadi apa fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Jadi hukum Allah di Al-Qur'an sudah tegas di Quran An-Nisa itu ayat 2 ya, ayat berapa itu ya? Ya, fankihu ma tawbalakum itu apa namanya? Sudah jelas. Jadi menikahlah kamu. Perintahnya bahkan gini, ada anekdot dari teman-teman pondok saya yang sangat usil menyatakan bahwa sebenarnya kita itu disuruh menikah itu 2 sekaligus. Dasarnya di mana Gus? Tanya itu. Itu An-Nisa itu. Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i langsung masna. Bukan 1, 2, 3 tidak, tapi langsung masna. Mbak Nadia langsung mesam-mesam ini. Hukumnya mana Pak? Langsung 2 soalnya. Masna, masulasa, waruba. Jadinya 1 kurang, Pak. Maksudnya minimal 2. Itu ditafsir seperti itu. Ya monggo. Ya ini anekdot ya teman-teman. Kalau di pondok itu dalam menafsir apa ya, mengaji kitab dan sebagainya itu guyonannya seperti itu. Kita itu perintahnya langsung itu adalah 2. Masna, wasulasa, waruba. Tapi ada lupa pengecualiannya. Fankihu apa nama? Fa in khiftum alla ta'dilu. Dan jika kamu tidak bisa berbuat adil ya. Kata adil ini menjadi penting. Fawahidah, siji saja, cukup 1 saja. Fawahidah. Itu ya, teman-teman. Monggo kalau ada yang diskusikan tentang isbat. Ya, sekaligus Bapak tadi bicara tentang poligami ya, padahal ini. Tapi nanti kita pertegas di kesempatan berikutnya. Jadi penekanan Bapak bahwa isbat itu tidak berlaku untuk istri kedua, karena istri kedua itu jalurnya adalah poligami. Itu maksudnya begitu. Monggo. Sudah pinter semua ini kayaknya ya. Simpan dulu kalau begitu Bapak mau kasih contoh tentang putusan isbat, amar putusannya ya supaya bisa dipahami. Bisa dilihat tampilannya teman-teman? Bisa, Pak. Bisa. Ini contoh isbat yang sifatnya penetapan ya, yang Bapak jelaskan tadi. Jadi apa ciri penetapan? Itu ada PDT titik P, jadi PDT titik P, PA, BN ini mana? Bengkulu mungkin ya. Ya. Oh ya betul Bengkulu ya. Nah, ini konsiderannya pemohon, kemudian ini yang memohon hanya suami kalau nggak salah ini. Oh ibu rumah tangga. Istri. Dan seterusnya alamatnya selanjutnya disebut pemohon. Jadi dia yang memohonkan adalah suami, istri. Ya, seperti ini biasanya suaminya sudah meninggal. Kalau pemohon tidak dimasukkan, termohon tidak dimasukkan, biasanya suaminya sudah meninggal. Nah seperti ini. Kemudian amar putusannya seperti ini. Di positannya supaya bisa dilihat sebentar bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin pada tanggal 61 ya teman-teman ya, pada tanggal 26 Juni 1961 di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Yang menjadi wali nikah pada saat adalah ayah kandung dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100 dibayar tunai, dan yang menjadi saksi masing-masing Amin, Anas dan Kasim. Kedua tersebut sudah meninggal dunia. Lah ini meninggal dunia ini. Tapi permohonannya dikabulkan. Nanti kira-kira siapa yang dijadikan saksi? Kita lihat di pertimbangan-pertimbangan selanjutnya. Bahwa pernikahan pemohon dan pemohon dengan semua suami pemohon tidak dijelaskan di sini ya.
belum pernah memiliki kutipan akta nikah hingga sekarang. Ya. Kemudian dari perkawinan itu dilahirkan anak-anak ini ya, 1, 2 umur sekian. Nah, iya betul ini kan, ya Bapak. Posita nomor 5, bahwa suami pemohon nama ini bin telah meninggal pada tanggal 22 Desember 2008 karena sakit. Nanti dicantumkan keterangan kematiannya, ya isbatnya. Karena apa? Biasanya yang Bapak alami prakteknya waktu Bapak sidang isbat di pengadilan agama itu ditarik sebagai termohon tadi atau mengajukan sebagai pemohon bersama-sama antara suami istri. Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai para pemohon begitu. Nah, untuk menempatkan sebagai termohon yang keterangan Bapak tadi, biasanya yang mengajukan salah satu pihak, tapi mereka semua masih hidup, tapi yang mengajukan satu pihak. Maka pihak yang masih hidup tapi tidak mengajukan, dia jadikan pihak termohon. Tapi sifatnya masih tetap voluntary jurisdiction ya teman-teman, masih sifatnya PDT.B, tidak ada sengketa. Kecuali yang tadi, sengketa mengenai CT isbat nikah diikuti dengan permohonan cerai talak maupun cerai gugat. Itu sifatnya adalah kontentius PDT.G. Nah, kemudian amar langsung pada amar putusannya, ya. Ini bukti-buktinya fotokopi kartu tanda penduduk, ya dan seterusnya. Ya. Surat kematian suaminya tadi, kemudian surat pensiun. Nah, nama saksi-saksi yang disebutkan tadi mungkin yang masih menyaksikan perkawinan itu dimintai keterangan di pengadilan. Nah, ini pertimbangan hukumnya, kemudian amarnya kita lihat teman-teman. Nah, sifatnya adalah menetapkan, karena penetapan mengabulkan permohonan pemohon, ini penting tadi kita garis bawahi tadi diskusi kita dengan Mas Karel tadi ya. Yang kedua adalah menetapkan bahwa pernikahan pemohon asli maksudnya, yang istri tadi, dengan suami pemohon yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juni tahun 61 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang disahkan adalah perkawinan tahun 61, meskipun gugatan ini diajukan di tahun berapa ini? 2009. Jadi sahnya perkawinannya adalah di tahun itu dilaksanakan. Ya, ini ciri khas dari isbat ya teman-teman. Yang kedua, sederhana karena sifat hanya memohon penetapan tentang sahnya. Yang kedua adalah pembebanan tentang biaya perkaranya. Biasanya dibebankan kepada pemohon. Ya, ini contoh nanti bisa dilihat contoh-contoh di sekarang sangat mudah teman-teman untuk memperkaya khasanah kita tentang putusan itu di direktori putusan Mahkamah Agung itu sangat banyak ya. Contoh-contoh tentang putusan isbat. Nanti ke depan kita bicara tentang isbat plus cerai talak. Monggo kalau ada yang didiskusikan. Sudah paham semua ya? Jadi nanti di UAS itu Bapak nanti akan saya nukil satu-satu ya untuk tema isbat, ada soal yang keluar, ada tema tentang cerai talak, cerai gugat, ada yang keluar dan sebagainya. Jadi merata. Jadi mohon nanti semuanya dipelajari supaya pemahaman kita tidak semata-mata tujuannya apa teman-teman untuk bahan UAS tidak, tapi sharing ilmu yang kita berikan sore ini, kita lakukan sore ini bisa bermanfaat untuk waktu yang tidak terbatas yang akan datang. Nanti kalau jadi advokat yang handal, ya harus paham seperti ini. Kalau seperti ini, Hotman Paris apa paham Pak? Ya karena memang di Undang-Undang Advokat tidak dibatasi keberlakuan advokatnya untuk beracara di peradilan agama harus Muslim, tidak. Bahkan saksi itu mesti ditanya agama saudara apa? Ya, agama saudara apa? Ya, kalau memang saksi waktu misalnya perceraian ya, cerai talak oleh suami, kemudian yang dia jadikan saksi karena terjadi pertengkaran terus-menerus ya. Sikok misalkan terus-menerus ya. Maka yang dijadikan saksi tidak ada lain saksi yang mohon maaf teman yang sekantor tapi non Islam bisa dijadikan saksi. Jadi peradilan agama tidak membatasi advokat itu harus Muslim atau non Muslim. Makanya mohon maaf teman-teman yang non Muslim yang nanti berprofesi sebagai advokat harus mendalami tentang ini, ya, mau tidak mau harus paham tentang materi hukum Islam maupun hukum acara peradilan agama. Seperti Hotman Paris ketika membela perkara kliennya di pengadilan agama, ya dia harus paham tentang seluk-beluk peradilan agama.
Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, sudah paham semua sepertinya ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diserap dengan baik. Ini sudah menjelang maghrib, kalau tidak ada pertanyaan Bapak tutup, nanti materinya Bapak share di sister. Untuk yang cerita lak cerai gugat, karena kemarin banyak yang Bapak ceritakan di luar PowerPoint ya teman-teman, karena Bapak bercerita seperti ini karena experience Bapak waktu masih di lawyer ya, jadi terbawa seperti narasi bercerita begitu, tapi sebenarnya itu adalah kaya karena kaya konten ya, maksudnya kalau ditulis itu banyak jadi buku, tapi Bapak belum sempat membuat buku tentang itu ya. Di PowerPoint juga hanya membedakan antara cerai gugat, cerai talak di peradilan umum dan sebagainya. Belum Bapak adaptasi. Nanti pelan-pelan akan Bapak susun, ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang kemarin sudah Bapak sampaikan dicatat ya tambahan-tambahannya. Karena boleh jadi yang justru ingatan Bapak itu yang justru saya keluarkan di UAS. Ya. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kita bertemu minggu depan insya Allah dalam situasi yang sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Saya akhiri.